Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Kamal dengan NIM 202403012, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah manajemen kelas kepada dosen pengampu Bapak Muhammad Hijrah M. Sawai MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat sebuah tema tentang pengaruh media sosial terhadap gaya hidup pelajar. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan mengupas atau mengulas sedikit tentang apa itu media sosial. Menurut beberapa artikel yang telah saya baca, Nasrullah pada tahun 2015 mengemukakan bahwa media sosial adalah medium internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan maupun berbagi, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan pengguna lain untuk menjalin ikatan sosial secara virtual. Jadi sudah dapat kita pahami bahwasanya media sosial adalah sebuah alat atau media untuk mengekspresikan atau untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan sosial secara virtual gitu. Menurut beberapa ahli juga seperti Panji, Boyd, dan yang lainnya, penjelasan tentang media sosial kurang lebih sama dengan apa yang dikemukakan oleh Nasrullah. Maka dari itu, kita telah memahami konsep atau pengertian dari media sosial. Kita beralih kepada tujuan dari media sosial itu sendiri. Nah, menurut Boyd dan Ellison, media sosial ini bertujuan untuk membangun interaksi dan jaringan sosial. Lalu menurut Nasrullah pula mengemukakan bahwa tujuan dari media sosial ini adalah untuk mempermudah komunikasi dan akses informasi. Jadi untuk mempermudah kita menjalin komunikasi dengan orang lain, juga mengakses informasi-informasi terbaru dan yang cepat, aktual gitu. Kita bisa memanfaatkan media sosial ini sebagai alternatif untuk mengakses suatu informasi tersebut gitu. Lalu dilanjut dari Wikipedia bahwasanya media sosial ini adalah sebagai sarana berbagai konten dan ekspresi diri gitu. Lalu apa aja sih contoh dari media sosial? Sebagaimana yang telah kita ketahui, sebagai pelaku utama dari pengguna media sosial, contohnya itu adalah TikTok, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, dan media-media lainnya. Itu semua adalah sesuai dengan pengertian dan tujuan serta manfaat yang telah saya jelaskan tadi. Dilanjut pada pembahasan inti, relevansi atau keterkaitan antara pelajar dengan media sosial. Kita sebagai generasi Z yang tumbuh beriringan dengan perkembangan media sosial, pasti kita sudah mengenal atau akan mudah beradaptasi dengan media sosial. Tapi perlu kita sadari bahwasannya ada poin positif dan ada poin negatif dengan adanya media sosial ini. Kita akan bahas dua poin tersebut. Kita masuk pada poin yang pertama. Ada poin positif. Apa keuntungan atau kelebihan pelajar dengan menggunakan media sosial? Yang pertama itu informasi. Yang kedua edukasi. Informasi, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya kita bisa mengakses informasi secara cepat dan luas gitu. Nah, kita bisa mengakses informasi dari internal maupun eksternal, dari dalam negara maupun luar negara. Itu bisa terakses dan terbaca oleh algoritma internet gitu. Jadi kita sebagai pelajar akan mudah mendapatkan wawasan dan informasi-informasi yang baru gitu. Yang kedua sebagai edukasi. Dengan adanya media sosial ini, kita dapat dengan mudah saling memberi edukasi gitu.
Karena dengan adanya media sosial ini kita bisa terus menggali edukasi-edukasi yang belum kita ambil, yang belum kita dapat selama kita belajar di dalam kelas gitu. Dilanjutkan pada poin yang selanjutnya dari sisi positif adanya media sosial terhadap pelajar, yaitu interaksi sosial. Dengan adanya media sosial ini, pelajar dapat memperluas jaringan pertemanan mereka gitu. Nah, mereka bisa terus mencari relasi, mereka menggali relasi sebanyak-banyaknya gitu untuk memperluas ikatan pertemanan dan tali silaturahmi gitu. Ini menjadi salah satu keuntungan yang cukup besar dari media sosial terhadap pelajar. Juga poin terakhir dari sisi positif adanya media sosial terhadap pelajar, yaitu pengembangan kreativitas. Kita bisa sebagai pelajar bisa berbagi kreativitas kita lewat platform-platform yang ada di media sosial gitu. Juga kita bisa menggali konten-konten positif yang memotivasi kita untuk terus berkarya gitu. Nah, itulah beberapa sisi positif dari adanya media sosial untuk pelajar gitu. Dilanjut kepada poin negatifnya atau sisi negatif dari adanya media sosial bagi pelajar. Ada beberapa poin yang perlu kita ketahui dari sisi negatif media sosial terhadap pelajar. Yang pertama ada pada kesehatan mental. Ketergantungan terhadap media sosial itu menjadi salah satu sisi negatif dari media sosial. Kedua, feeling of missing out gitu, atau bisa kita sebut FOMO gitu. Zaman sekarang bahasanya FOMO. Fearing of missing out ini adalah salah satu kekhawatiran atau ketakutan dalam melewatkan sebuah momen. Jadi kita ini takut dibilang ketinggalan zaman, kita dibilang takut katrok, takut gaul gitu. Jadi itulah salah satu sisi negatif media sosial, yaitu fearing of missing out yang menyebabkan tekanan sosial terhadap pelajar gitu. Nah, itu menjadi salah satu sisi negatif dari media sosial. Dilanjut lagi, sisi negatif dari media sosial adalah privasi, keamanan gitu. Nah, dengan adanya media sosial ini, data pribadi kita rentan untuk terpapar atau diketahui oleh orang lain gitu. Nah, selain itu juga ada yang namanya cyberbullying gitu. Nah, cyberbullying ini bisa mengacu pada kesehatan mental kita sebagai pelajar gitu. Dengan cyberbullying ini juga bisa menjatuhkan psikis ya gitu, bisa menyebabkan jatuhnya psikis kita gitu. Dengan contoh kita misalkan mengupload sesuatu atau yang lainnya, terus ada komen-komen atau head comment dari orang lain yang bisa menyebabkan kita mengalami gangguan mental gitu. Makanya itulah salah satu sisi negatif dari adanya media sosial. Oke, dilanjut. Kalau tadi pengaruh media sosial terhadap pelajar, maka sekarang pengaruh media sosial terhadap gaya hidup pelajar. Nah, salah satu pengaruhnya adalah fashion dan tren gitu. Kita bisa lihat bahwasanya pelajar di zaman sekarang itu mereka sudah bisa mengenali fashion yang memang menarik gitu untuk dilihat. Kalau istilahnya mereka udah bisa dress well lah gitu. Mereka bisa dress well itu kan salah satu faktornya dari media sosial gitu. Mereka bisa mengikuti tren-tren zaman sekarang gitu. Nah, itu faktornya tuh. Lalu mereka cenderung sering mengikuti tren-tren yang memang sedang viral sekarang gitu. Nah, itu adalah salah satu pengaruh media sosial terhadap gaya hidup gitu. Nah, dilanjut lagi terhadap jasmani gitu, terhadap fisik mereka. Nah, pelajar sekarang itu cenderung mereka sering atau mulai bisa menata diri mereka dalam fisik secara mandiri gitu.
Sekarang tidak sedikit influencer yang masih pelajar, mereka sudah bisa membentuk fisik mereka dengan baik dan bagus gitu. Nah, itulah salah satu pengaruh media sosial terhadap gaya hidup pelajar. Oke, poin terakhir dari sisi negatif media sosial terhadap gaya hidup pelajar yaitu pola konsumsi. Nah, dengan adanya media sosial ini, para pelajar cenderung ketergantungan belanja secara daring gitu. Juga adanya adanya iklan produksi gitu. Nah, kenapa iklan produksi ini dijadikan sebagai salah satu sisi negatif dari adanya media sosial terhadap pelajar? Bukankah ini bagus untuk meningkatkan produksi? Memang benar jika kita berbicara tentang strategi pemasaran produk. Itu akan menjadi benar kalau konteksnya strategi pemasaran produk. Tapi kita ini sedang berbicara tentang pengaruh atau sisi negatif media sosial terhadap gaya hidup pelajar gitu. Kenapa iklan produk ini menjadi salah satu sisi yang negatif? Karena akan muncul konsumerisme berlebihan gitu. Dan itu tidak patut untuk kita sebagai pelajar. Adanya konsumerisme berlebihan ini adalah menjadi kita sebagai pelajar ini akan membeli sebuah produk secara berlebihan yang memang tidak terlalu kita butuhkan gitu. Jadi membeli produk yang gak penting-penting banget gitu. Nah, itu menjadi salah satu sisi negatif dari adanya iklan produksi di media sosial gitu. Oke, last point yaitu upaya mengurangi dampak negatif dari media sosial gitu. Nah, ini ada beberapa upaya yang bisa kita terapkan untuk mengurangi sisi negatif dari adanya media sosial ini. Yang pertama itu adalah pendidikan penggunaan media sosial gitu. Nah, kita bisa mendidik pelajar dalam gimana step menggunakan media sosial yang baik gitu, gimana kaifiah menggunakan atau bermedia sosial dengan baik gitu. Juga kita bisa menerapkan manajemen waktu gitu untuk media sosial gitu. Mengapa perlu diterapkan manajemen waktu? Karena mencegah produktivitas dan kreativitas seorang pelajar tidak menurun gitu, hanya karena menggunakan media sosial terlalu berlebihan. Jadi dengan upaya menerapkan atau memberikan edukasi pendidikan tentang media sosial kepada pelajar, juga menerapkan manajemen waktu, itu bisa mengurangi atau mencegah dampak-dampak negatif dari adanya media sosial terhadap pelajar gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata, materi ataupun yang lainnya. Correct me if I'm wrong gitu. Karena di sini kita sama-sama belajar. Sekian dari saya. Wallahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.